menjadi sesuatu yang juga dibutuhkan oleh pasar, yaitu menjadi satu-satunya radio perempuan di Kota Bandung. Tapi tidak sampai situ, kita juga maintenance mereka sebenarnya. Sejauh ini sudah ada lebih dari 400 UMKM yang tergabung dengan kami. Kuis di on air atau di online, nah yang terlibat juga teman-teman UMKM. Nanti kita akan hubungi, mau nggak ngasih voucher atau ngasih produk UMKM-nya teman-teman, nanti kita bikin program kuis misalnya seperti itu. Itu yang kita treat sih sama teman-teman UMKM. Radio Visit. Radio berikutnya ada B-Radio, radio khusus perempuan. Nah, nanti di sini untuk pembicaranya nanti ada Mas Andika Febrian selaku PM-nya B-Radio. Kita akan share dulu materi videonya, kompronya B-Radio. Radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Radio menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sambil beraktivitas. Kota Bandung. Saat ini, terdapat lebih dari 2 juta orang yang menjadi potensial pendengar radio di Kota Bandung. Dengan time spent listening rata-rata 9 jam 17 menit per minggu dan 1 jam 31 menit setiap hari. Menambah fakta bahwa radio masih diminati hingga saat ini. B-Radio 95,6 FM berdiri sejak 1 Mei 2003. Seiring dengan perkembangan, B-Radio terus berevolusi dan berinovasi. Hingga di 1 April 2020, B-Radio resmi berubah menjadi satu-satunya radio perempuan di Kota Bandung. Hadir dengan program on air yang memanjakan pendengar wanita. Program terbaik, lagu terbaik, penyiar terbaik. Selamat pagi cantik. Nemenin aktivitas pagi perempuan Bandung dengan perempuan selalu benar. Baru kok ini juga yang nih, lihat 1 cup kan? Satu cup itu lihat tuh kamu. Tadi aku baru lihat itu di dapur ada 1 cup lagi. Branch Date dengan program unggulannya borong bareng UMKM. Lintas Persada, semua tentang lagu Indonesia ada di sini. Geng Ladies, nemenin perjalanan pulang dengan berbagai informasi seru. Hingga cerita lucu bareng Mami. Jangan sen kiri, gimana sih? Meni langsung marah-marah. Awas cepet tua, Meni riuh. Dan kita mah gak salah, bapak kalian salah. Riuh si bapak teh. Cuci Mata, tempatnya perempuan Bandung bisa curhat cinta tanpa air mata. Kamar Tidur, tutup aktivitas melelahkan seharian sambil dengerin playlist yang bikin tidur tambah nyenyak. Beautiful Weekend, Sabtu dan Minggu pagi gak boleh mager. Tetap semangat sambil dengerin informasi seru dan ngobrol bareng komunitas, influencer hingga entrepreneur. Chart, K-pop to the top. Searchi Beautiful Chart, tanggal lagu terbaik yang ada di B-Radio 95,6 FM. Girls Night Out, it's Saturday Night Dance Party. Bareng female DJ yang bikin malam minggu lebih chill. Gak ketinggalan, online activation B-Radio 95,6 FM juga menjadi program yang ditunggu-tunggu pendengarnya. Ada banyak giveaway seru untuk para perempuan se-Bandung. Di B-Radio 95,6 FM juga mengedepankan program off-air yang melibatkan banyak komunitas aktif di setiap kegiatan. Salah satunya, program rutin tahunan yang menjadi ikon B-Radio 95,6 FM. Goes Cantik! B-Radio 95,6 FM, radionya perempuan Bandung. Paling pas untuk pendengar wanita yang aktif, dinamis, dan kreatif. Yang bertempat tinggal di Kota Bandung dan sekitarnya, bahkan di seluruh dunia. Kenali lebih dekat B-Radio 95,6 FM, warnai hari-harimu bareng B-Radio 95,6 FM. Dengerin B-Radio kapan aja, di mana aja. 7 kali 24 jam nemenin perempuan Bandung. B-Radio 95,6 FM, radionya perempuan Bandung. Ya, berikut kompro dari B-Radio. Untuk detailnya dari penjelasan dari B-Radio nanti akan dibantu dari Mas Andika Febrian. Silahkan Mas Andika. Oke, terima kasih Karina. Selamat pagi teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Andika Febrian. Saya program manager untuk B-Radio. Nah, tadi kita mungkin udah sama-sama melihat videonya ya, walaupun
kendalanya dari kami malah dibantu sama Mas Ilham ya. Terima kasih Mas Ilham bantuannya. Jadi memang B-Radio ini awal mula berdiri sebagai radio pada saat itu di tahun 2020 kami memutuskan untuk mengubah segmentasi menjadi lebih fresh, menjadi sesuatu yang juga dibutuhkan oleh pasar, yaitu menjadi satu-satunya radio perempuan di Kota Bandung. Nah, di radio ini memang selain dari on air, online dan juga off air, itu kita mengintegrasikan semuanya, jadi semua saling terhubung. Dimana kalau tadi Arden bilang di mana ada anak muda yang kebutuhan anak muda, di situ ada Arden. Kalau kami di mana ada kebutuhan perempuan, di situ ada B-Radio gitu. Nah, dari company profile yang kami kemas, kami suguhkan semua hal yang berbau tentang perempuan, mulai dari hal-hal ringan seperti jokes di on air pagi hari gitu ya. Kemudian juga kita bisa membahas hal-hal yang serius tentang psikologi anak, ibu dan anak. Kemudian juga kita bisa bekerja sama dengan komunitas perempuan yang membicarakan tentang gimana sih kalau misalnya kita berhadapan dengan pelecehan seksual di jalanan gitu misalnya. Dan juga ada hal-hal yang kita suguhkan mulai dari insert yang common things gitu ya, kayak ibu-ibu tuh lawakannya kayak gimana sih sebenarnya gitu, terus karakter-karakter perempuan ini seperti apa. Jadi semuanya kami kembangkan di B-Radio gitu Mbak. Teman-teman dari Bright mungkin ada yang ditanyakan dulu, silakan. Oke, Mas Andika, clear banget sih tadi penjelasannya. Nah, Mas, kalau di Bandung, pendengar perempuan itu ngedengerin radio di jam-jam berapa aja sih, Mas? Nah, yang menarik tuh dari perempuan Bandung tuh mereka biasanya rutin dari pagi, Mas. Jadi dari pagi? Dari pagi, kebanyakan sih pendengar-pendengar kami tuh ya biasanya mereka tuh yang ibu rumah tangga, kemudian yang punya usaha UMKM di rumah mungkin sambil masak gitu ya, atau juga ada yang juga mungkin punya toko sendiri di rumah. Nah biasanya mereka dari pagi itu sudah standby, kemudian sore ke malam itu justru lebih banyak, dan di siang hari Mas. Jadi dari survei internal yang kami lakukan, memang si pendengar perempuannya kami ini banyaknya satu di jam 6 sore. Justru mereka mulai dengerin tuh, kemudian di siang hari di jam-jam menuju makan siang, dan juga di pagi hari gitu. Jadi memang si perkembangannya dari pagi kemudian dari pagi akhirnya berkembang ke siang tuh mulai lebih padat karena mungkin menuju makan siang mereka preparation dan lain-lain, kemudian sore dan akhirnya padat lagi di malam. Oh. Jadi justru sore lebih potensial ya untuk dengerin cukup potensial ya. Oh. Ya. Nah, tadi saya juga sempat lihat ada program UMKM. Ini kan salah satu kemasan siaran yang di serve sama B-Radio untuk akomodir komunitas UMKM ya di Bandung. Betul. Nah, programnya sampai apa gitu Mas? Apakah mereka hanya dikasih tempat untuk mereka masarin kegiatannya via on air, atau sampai ke activity yang dilakuin sama teman-teman di radio? Oke. Jadi memang si kegiatan UMKM ini tuh lahir pada saat pandemi ya Mas. Semua orang nggak bisa ngapa-ngapain, semua orang nggak bisa kemana-mana, akhirnya kita lahirkanlah Borong Bareng UMKM. Nah Borong Bareng UMKM juga kita hadirkan itu di jam 9 pagi hingga jam 12 siang. Nama program kami Brandsty. Kenapa di program tersebut? Karena di program tersebut memang kita suguhkan lebih ke ibu-ibu muda nih biasanya. Nah kemudian kalau program Brandsty setiap hari Mas, tapi kalau untuk si program UMKM ini, jadi kita ada segmen Senin sampai Jumatnya kita beda-bedakan tuh. Biar tidak monoton. Nah kita di hari Jumat menuju weekend biasanya kita membantu promosi dari teman-teman UMKM. Nah di sini kita informasikan secara on air satu, kemudian juga kita komunikasikan secara online. Jadi semuanya kita kasih gratis, mereka hanya kirim produk saja ke B-Radio. Nah tapi tidak sampai situ, kita juga maintenance mereka sebenarnya. Sejauh ini sudah ada lebih dari 400 UMKM yang tergabung dengan kami. Kami simpan database-nya mereka. Ya, kita simpan database mereka, bahkan kita simpan grupnya mereka nih Mas Budi, karena just in case kita punya promosi yang menarik yang menguntungkan mereka, biasanya kita informasikan. Biasanya kayak kita punya program
yang berhubungan dengan klien atau partner yang bisa men-treat UMKM gitu misalnya. Nah biasanya informasi ini kita langsung suguhkan kepada mereka. Nah harapan kami sih dengan adanya pandemi yang sudah mulai surut, kita bisa melakukan kegiatan OVR barengan sama teman-teman UMKM. Nah tidak hanya itu, misalnya kita punya kegiatan misalnya quiz Mas ya, quiz di on air atau di online. Nah yang terlibat juga teman-teman UMKM. Nanti kita akan hubungi, mau nggak ngasih voucher atau ngasih produk UMKM-nya teman-teman. Nanti kita bikin program quiz misalnya seperti itu. Itu yang kita treat sih sama teman-teman UMKM. Iya, sebagai gimmick buat pendengarnya di radio ya. Betul. Nah itu idenya tadi cakep tuh, memang satu frekuensi lah kita. Seru juga kalau dilakuin misalkan be partner ya. Be partner yang isinya adalah UMKM Fair-nya teman-teman radio di Bandung gitu ya. Oke. Betul. Mbak Ani silakan. Saya mau nanya tapi agak bingung nih, mau tanya apa gitu. Gak mau Mbak Ani, santai aja. Jangan nanya nomor sepatu Mbak Ani. Nah itu dia, saya bukannya mau nanya, mau info nomor sepatu saya berapa gitu. Siapa tahu nanti UMKM yang bikin sepatu kan mungkin. Iya benar. Contohnya, kalau tadi bilang event-event virtual juga termasuk yang digemari sama pendengar di radio ya. Iya. Tapi mungkin kalau sekarang mungkin udah beralih lebih ke off air langsung kali ya, timbang virtual. Atau memang masih ada virtualnya juga? Kalau ini kita baru berjalan mungkin hampir 1 tahun lah ya Mbak dengan adanya transisi si pandemi ini. Nah kita sebenarnya pelan-pelan tidak meninggalkan si kegiatan-kegiatan virtual. Jadi semuanya kita jalankan, kita coba gitu Mbak. Misalnya ya kayak 2 tahun lalu saya sempat bikin program di BRD itu namanya Bookber from Home. Jadi kuis yang dilakukan secara online, terintegrasi dengan on air juga. Kita kerjasama dengan beberapa partner di luar. Jadi nanti si makanan buka puasa ini paketnya kita kirimkan langsung ke rumah pemenang. Itu 2 tahun lalu, terjadi saat pandemi sedang huge sih gitu ya, sedang menjadi sesuatu yang menyeramkan gitu. Nah di tahun selanjutnya pandemi sudah mulai surut, kita coba kembali Mbak. Kita coba kembali, ternyata masih works, masih ada orang yang belum berani untuk keluar. Kemudian juga kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti Zoom gitu ya, webinar Zoom juga alhamdulillah kita kemarin sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya juga dengan Bu Atalia Kamil, dan itu sukses gitu. Nah, tapi setelah mulai surut, kita juga coba mulai turun ke off air secara langsung. Yang sedang berjalan saat ini kita lagi office to office, kemudian juga kemarin kita jalan-jalan dengan anak-anak sekolah dan ibu-ibunya ke kebun binatang gitu ya. Jadi memang kegiatan-kegiatan kita lebih ke ibu, anak dan keluarga, dan ternyata sudah bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi sebenarnya secara transisi sih kita tidak meninggalkan kegiatan virtual karena melihat kebutuhan orang juga ada loh sebenarnya yang pengen gampang-gampang aja seperti yang Mas Abi bilang ya. Dan ternyata ini pun berlaku untuk ibu-ibu gitu, untuk perempuan-perempuan di Kota Bandung. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Ya, jadi kalau bisa dibilang tadi masih banyak juga untuk kegiatan virtual yang dilakukan di ibu-ibu juga ya. Iya, betul. Cukup sih dari saya. Dari teman-teman berat ada yang mau ditanyain? Ada Mbak Ripka, Mbak Dino, Mbak Diana, dan siapa lagi nih, Mas Ilham, yang lain-lain? Iya. Berarti sense-nya sama ya, mereka nggak mau ribet ya. Dan kayaknya ini juga terjadi di hampir semua masyarakat Republik 62 kayaknya ya. Iya betul. Cuman mungkin satu poin yang pengen saya tambahkan dari B-Radio ini adalah teman-teman komunitas. Jadi memang komunitas Bandung kan cukup kuat ya, teman-teman Bright. Salah satunya juga di B-Radio gitu. Nah kami ini sering melakukan kegiatan bersama mereka gitu. Jadi kita ada gathering bersama dengan komunitas hijabers gitu. Kita juga melakukan kegiatan misalnya dengan teman-teman komunitas vlogger beauty gitu. Nah mereka ini cukup kuat dan mereka sangat loyal, Mbak. Nah inilah menjadi kekuatannya kami sebenarnya karena kami men-treat UMKM yang juga kita lihat secara database besarnya, secara lingkup database-nya mereka, kemudian juga teman-teman komunitas-komunitas perempuan yang
bisa dikatakan mereka selalu support dan simbiosis mutualisme nih sistem kerjasamanya kami. Gitu. Oke. Ya, Mas, saya mau tanya. Tadi kan ada kegiatan jalan bareng sama komunitas ya, ibu dan anaknya. Itu berapa orang ya pesertanya? Terakhir itu ada 300 peserta, Mas. 300 peserta. Itu dilakukan kapan? 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Okay. Jadi kita itu study tour ya, memang itu pertama kalinya akhirnya kita lakukan kembali di saat kemarin-kemarin banyak batasan yang harus dilakukan. Sebenarnya awal dari eventnya Bi Radio ini namanya Goes Cantik. Nah, si Goes Cantik ini menjadi ikoniknya kami. Goes Cantik itu justru lahir di saat pandemi, di saat semua orang tidak boleh melakukan kegiatan event, tapi Bi Radio adalah satu-satunya media atau media pertama di Bandung yang diperbolehkan dan di mana waktu itu juga disupport oleh wali kota dari Satgas, mereka juga turun secara langsung, dari pihak kepolisian juga membantu kami gitu. Itu yang menjadi ikonik kami. Kemudian juga kemarin di saat study tour itu juga menjadi sesuatu yang menarik ya, karena melihat anak-anak yang sudah mulai bisa sekolah secara secara offline. Jadi itu menjadi satu bagian yang juga kita lihat nih, habitnya masyarakat atau ibu dan juga keluarga mereka ini sekarang lagi apa sih kebutuhannya. Akhirnya tercetuslah kita study tour ke kebun binatang yuk bersama dengan anak-anak dan juga keluarga. Cakep. Iya, ini mudah-mudahan jadi titik balik ya untuk kita kembali menjalani hidup normal ya. Ya mudah-mudahan industrinya juga tetap terjaga. Iya, amin. Baik. Kayaknya clear banget nih dari teman-teman di Radio Bandung. Mudah-mudahan bisa lebih mewarnai perempuan-perempuan di Kota Bandung ya. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Mas.